wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan nama saya Lili Sudiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada instansi tempat saya bekerja di SMA Negeri 3 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Mata pelajaran biologi pada materi pencemaran udara dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas harap untuk berdoa dulu, memimpin temannya. Baik, Bu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Ada teman kita yang belum hadir? Sudah. Siapa? Amirul. Amirul apa keterangannya? Sakit. Terus? Jika izin. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau melihat kalian bisa mengecek kanan kiri kalian. Jika ada sampah, tolong dibuang sampah kalian supaya kita belajar hari ini nyaman. Ada? Tidak. Dan cek juga kerapian baju kalian. Sudah rapi. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu semalam tentang pencemaran air? Saya, Bu. Tidak, silakan. Pencemaran air menurut saya berdasarkan pelajaran kita kemarin, pencemaran air adalah suatu kondisi perubahan dalam air karena masuknya zat-zat atau komponen-komponen yang tentunya mengganggu aktivitas makhluk hidup. Jawab. Lihat gambar di depan. Asap motor. Gambar apakah ini? Asap motor. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Satu lagi. Asap motor, asap pabrik. Asap motor, asap pabrik, lagi Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, lagi banjir. Ya. Apakah di lingkungan rumah kalian atau di tempat tinggal kalian di sekolah mengalami seperti gambar? Ya. Ya. Gambar yang mana? Itu knalpot. Kenapa? Yang kebakaran, Bu. Knalpot sama kebakaran. Knalpot sama kebakaran. Contohnya waktu kalian membawa motor. Itu salah satu dinamakan pencemaran Udara. Pencemaran udara. Hari ini kita mempelajari tentang pencemaran udara. Lihat lagi gambar di depan. Gambar apa di depan? Seorang anak sedang membuang sampah. Seorang sampah lagi, lingkungannya Bersih. lingkungannya bersih, rapi, indah. Manfaat kita menjaga lingkungan tadi adalah kita mendapatkan lingkungan yang bersih, asli. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi ini seimbang. Dari maka dari itu, ayo kita sama-sama sebagai warga atau makhluk hidup, kita mencintai lingkungan kita. Ya, Nak ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau melihat sampai di mana kalian mengetahui tentang pencemaran udara. Ibu
berikan asesmen awal, ya nak ya, melalui Google Form, Nah, asesmen awal ini nanti untuk pembentukan kelompok, ya nak, untuk pembentukan kelompok heterogen. Oke, Ibu kirimkan tugasnya melalui WA di grup. Sudah masuk di WA grupnya? Sudah. Silakan isi. Kalian pasti bisa. Ayo. Ayo, kalian pasti bisa. Waktunya tidak banyak. Kerjakan ya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Yang mendapatkan nilai 5 siapa? Ada? Sudah. Yang dapat nilai 4? Saya, Bulan. Yang mendapatkan nilai 3? Yang mendapatkan nilai 2? Satu orang saja. Yang mendapatkan nilai 1? Satu ya. Yang dapat nilai 0? Tidak ada. Oke. Nah, asesmen awal ini Ibu gunakan untuk pembentukan kelompok ya. Yang nilai tinggi nanti Ibu bentuk menjadi kelompok heterogen ya nak. Ya. Yang tinggi nanti Ibu pecah. Yang tinggi yang dapat nilai 4 nanti bisa membimbing teman sejawatnya untuk belajar. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini, Perstadidik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, global terkait pemahaman pencemaran udara. Indikator mencari tujuan pembelajaran dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan disiplin dalam proses belajar mengajar melalui model program based learning. Yang pertama, melalui tayangan video atau gambar, pendidik mampu menganalisis aktivitas manusia dan alam penyebab pencemaran udara dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, pendidik mampu menganalisis dampaknya pencemaran udara dengan benar. Tiga, melalui diskusi kelompok, pendidik bisa berargumentasi menciptakan solusi untuk mengatasi pencemaran udara dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, pendidik bisa berpresentasi hasil karya, aktivitas manusia dan alam yang menyebabkan pencemaran udara dengan benar. Kalian harus mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, aspek penilaian yang Ibu ambil ada 3, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Nilai pengetahuan yang Ibu ambil itu dari nilai pretest dan nilai post-test. Sedangkan nilai keterampilan yang Ibu ambil yaitu nilai LKPD, ya, hasil LKPD. Yang untuk penilaian sikap yang Ibu ambil adalah penilaian dari kerja kelompok kalian. Paham? Di sini profil pelajar Pancasila, ya nak, gotong royong, benar kritis, dan disiplin. Yang Ibu ambil ada 3. Oke? Itu
permasalahan, kalian amati. Mari kita sama-sama melihat video di depan tentang pencemaran udara. Selamat menyaksikan video tersebut. Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Nah, itu video dari pencemaran udara. Ada pertanyaan dari video tersebut? Silakan ini. Apa yang bisa saya lakukan jika saya berada di lingkungan pencemaran udara yang sangat tinggi? Ya, istilahnya jawab. Dari video tadi dan pertanyaan teman kalian, siapa yang bisa merumuskan masalah hari ini untuk pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Silakan Suri. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi polusi udara tersebut? Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi pencemaran udara tersebut? Bagus. Siap. Untuk memecahkan dari video permasalahan tadi, Ibu bagi kelompok kalian. Kelompoknya dari hasil asesmen awal dari pretest kalian tadi. Yang pertama, kelompok pertama, Indah, Cahaya, Nelly, Maya, Nur Safika, Feby. Silakan duduk sini kelompok pertama. Kelompok kedua, Bulan, Silva, Naila, Ella, Dian. Silakan duduk di kelompok kedua. Kelompok ketiga, Indi, Syuhri, Yuhermida, Krisna. Silakan kelompok sebelah. Di sini Ibu minta kalian isi jawaban di LKPD. Nanti kalian tuangkan hasil karya kalian melalui Canva boleh, ya, melalui aplikasi Canva boleh, TikTok pun boleh, melalui Chat boleh. Hasil karyanya itu tergantung pilihan kalian, ataupun kalian menggunakan karton pun juga boleh. Nah, kalau karton nanti disediakan. Kalau pakai handphone itu menggunakan handphone kalian masing-masing. Oke? Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ibu bagi materi ajarnya sama buku cetaknya atur kalian. Kalian isi LKPD kalian masing-masing menggunakan literatur, boleh yang diberikan tadi materi ajar, buku cetak boleh, literatur dari sumber internet pun boleh. Kalian gunakan, yang bukan pun nggak apa-apa, gunakan. Kerjakan kelompok masing-masing, hasil karyanya nanti sesuai keinginan kalian. Bu, ya? Kelompok kami menggunakan karton. Oh, gunakan karton boleh. Ibu sediakan kartonnya ya. Ini aja. Ya, Ibu. Iya. Ada pertanyaan? Ya, pengerjaan KPD. Permasalahan seperti apa yang bisa ditulis, Bu? Ya, permasalahan yang Ibu kasih video tadi, itu ambil permasalahannya apa? Kita tanggal apa? Pencemaran udara. Ya, tadi itu penyebabnya apa dari pencemaran udara tadi? Jawab di sini. Nah, yang di sini jawab di sini ya. Ini lagi. Jawab. Nanti hasil karya-karya nanti itu boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi lain juga boleh, tidak dibatasi. Jadi kalian pinginnya di konten dan menggunakan aplikasi Canva, PPT apa? PPT. Kelompok ini PPT ya. Siapa ya? Ya kelompoknya ya. Kalau sebelah sudah paham? Yang mana? Ini. Setelah berdiskusi dan membaca literatur mengenai dampak pencemaran lingkungan sebelumnya, solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut. Nah, solusi kalian bagaimana?
Itu yang kalian cari. Kalian rembuk dengan kelompok kalian. Nah, solusi yang tepat lagi. Enak ya? Nah, ini nanti setelah kalian kerjakan ini semua, kalian hasil karya kalian mau tuangkan melalui apa? Aplikasi apa karton, melalui karton. Kalau melalui karton boleh, nanti kalian melalui karton seperti tempelkan aja jawaban ini ke karton, nanti kalian diskusikan sama teman kalian di depan seperti kelompok 1 ada pertanyaan. Ibu ini gimana kok? Kan disuruh jelaskan penyebab pencemaran lingkungan. Itu berapa maksudnya? Oh gini, tadi kan kamu lihat yang video penasaran ibu tayangkan tadi ya. Nah, di situ pencemaran apa? Udara. Pencemaran udara. Nanti kamu jelaskan pencemaran udara ini apa penyebabnya gitu loh. Karena apa? Karena apa tadi? Sana tadi? Kebakaran Hutan lagi? knalpot. Ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya nak ya. Terus hasil karyanya itu kalian tuangkan melalui apa? Kelompok kalian melalui apa? Ingatnya melalui apa? Melalui Canva. Canva infografis atau PPT atau video? Melalui infografis ya. Nanti hasilnya melalui infografis. Nanti kalian diskusikan dulu. Nanti sudah selesai membuat infografis dari pertanyaan tadi, permasalahan tadi sampai menciptakan solusi. Nanti jadi kalian berkomunikasi di depan. Nah, selanjutnya diskusi lagi di depan kalian. Diskusinya seperti sama. Nah, penilaian yang ibu ambil itu kerja ke kelompok. Jadi minggu depan kalian kerja kelompok, ya nak. Dan ibu bagikan buku cetak, materi ajarnya, dan kalian bisa juga memakai internet, ya nak, membaca literatur dari internet. Oke? Dalam sendiri ada beberapa faktor. Perubahan lingkungan. Oh, terjadi ada beberapa faktor. Dari apa? Tanpa kalian ada. Ya, udah. Sudah kita lakukan itu merusak alam. Buruk bagi pernapasan manusia. Iya. Sudah selesai? Sudah. Sebelum kita presentasi, Ibu mau tetap semangat supaya kita semangat-semuanya. Semuanya presentasi, tepuk semangat. Siapa yang bersedia untuk tampil terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang polusi udara. Materi kita akan disampaikan oleh pemateri yaitu Suryananda. Ada Suryananda di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryananda sebagai pemateri akan menjelaskan tentang infografis yang telah kami buat. Soal pertama, permasalahan apa yang terjadi
dari polusi udara tersebut, yaitu seperti pembakaran, asap kendaraan bermotor, maupun polutan yang dihasilkan dari pabrik. Nah, secara garis besar itu, polusi udara ini tadi terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas manusia dan fenomena alam. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan yaitu tadi aktivitas manusia. Nah, sebagai manusia, kita terkadang banyak melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari dapat merusak lingkungan fenomena alam, yaitu salah satu contoh besarnya adalah gunung meletus. Tidak baik bagi seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, apakah ada yang bertanya? Yaitu apa dampak kesehatan dari polusi udara bagi manusia? Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Tatia, berasal dari kelompok 1, akan bertanya bagaimana polusi udara dapat mempengaruhi lingkungan. Baik, Terima kasih. pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami yaitu Tiara Afriani. Apa dampak kesehatan dari polusi udara bagi manusia? Jawabannya yaitu polusi udara dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia. Paparan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap partikel-partikel polutan udara dapat menyebabkan masalah pernafasan seperti iritasi tenggorokan, batuk, sesak nafas, hingga infeksi saluran pernafasan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, polusi udara dapat memiliki dampak yang merusak pada lingkungan. Gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tumbuhan, tanah, perairan. Baik, apa kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kami? Sudah. Baiklah, di sini kami kelompok 3 akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi pencemaran udara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indah Tatia. Nama saya Nursyah Humairah. Nama saya Nadi Sudiati. Nama saya Maya Masanta. Nama saya Devi Jayadi. Nama saya Baik, untuk yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Nursyah Humairah. Padanya dipersilakan. Berjudul hari ini pencemaran udara. Soal nomor 1, permasalahan apa yang terjadi di video tersebut? Yaitu bisa kita ketahui perubahan udara. Soal nomor 2, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada 5 faktor yang terjadi. Yang pertama, 1, aktivitas manusia seperti pembangunan, pertambangan, industri pertanian intensif, dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan. 2, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di bumi. 3, kerusakan ekosistem. 4, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. 5, polusi. Polusi udara, air, dan tanah juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. 4, 1, gangguan saluran pernapasan. Baik, sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami, kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa efek polusi udara terhadap perubahan iklim? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Apa dampak polusi udara terhadap kualitas udara dalam ruangan? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Cukup? Terima kasih. Izinkan kami untuk mencari jawabannya sebentar ya. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami, Febi Hayani. Padanya dipersilakan.
Saya Febriani akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa efek polusi udara terhadap perubahan iklim? Jawabannya, polusi udara terutama emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa dampak polusi udara terhadap kualitas udara dalam ruangan? Jawabannya adalah polusi udara dalam ruangan dapat berasal dari berbagai sumber seperti asap rokok, bahan kimia dari produk produksi, emisi gas dari kendaraan dapur, dan lain-lain. Dampaknya meliputi masalah pernapasan, iritasi mata, dan alergi. Baik, terima kasih dan Fitrianti sudah menjawab pertanyaannya. Apakah kelompok 1 sudah puas dan jelas dari jawaban kami? Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk kelompok 3 kita kasih tepuk tangan yang meriah. Dan kelompok 2 lagi, silakan untuk presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dimaterikan oleh Naila Anugrah. Masalah apa yang terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikutnya, jelaskan apa penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, bagaimana dampak dari pencemaran udara terhadap lingkungan kesehatan. Terakhir, sebutkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terjadi karena adanya kebakaran hutan yang besar, kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Yaitu 1. Kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Matikan mesin mobil. Jangan membakar sampah waktu kemarau. Menanam dan merawat pohon. Ada yang bertanya? Bagaimana sih peran industri dalam mengurangi pencemaran udara yang ada di sekitar kita? Baik, ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok 3. Silakan. Apa yang dimaksud dengan polusi udara dan apa faktor-faktor utama yang menyebabkan polusi udara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana peran industri dalam mengurangi polusi udara? Jawabannya adalah industri memiliki peran penting dalam mengurangi polusi udara. Mereka dapat mengadopsi teknologi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi polutan udara dari proses produksi. Pemantauan dan perawatan rutin pada instalasi pabrik juga diperlukan untuk memastikan bahwa emisi tetap berada dalam batas yang diizinkan. Mengimplementasikan praktik produksi bersih dan ramah lingkungan adalah kunci dalam mengurangi dampak industri terhadap polusi udara. Baik, kelompok 2, kami dari kelompok 1 bisa menerima jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan polusi udara dan apa faktor-faktor utama yang menyebabkan polusi udara? Polusi udara adalah kondisi di mana udara di sekitar kita tercemar oleh berbagai zat atau partikel yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem. Faktor-faktor utama yang menyebabkan polusi udara termasuk emisi dari kendaraan bermotor, industri pembakaran bahan bakar fosil, pembangkit listrik, serta aktivitas pertanian. Sekian dari kelompok kami. Puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Hasil diskusi kelompok yang tadi kita menganalisis dan evaluasi lebih dahulu. Pencemaran udara tadi diakibatkan berapa, Nak? Oleh apa? Oleh aktivitas apa? Aktivitas manusia dan aktivitas alam. Aktivitas alam apa, Nak?
Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini, materi hari ini yaitu pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer ini penyebabnya langsung dari polutan seperti meningkatnya karbon dioksida. Sedangkan pencemaran sekunder ini terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan seperti pencemaran udara akibat aktivitas alam seperti gunung meletus, gunung berapi yang melepaskan abu vulkanik mencemari udara sekitar di wilayah tersebut. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, saya Bu. Silakan saudara Indri. Baiklah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi dapat saya simpulkan bahwa dampak pencemaran udara itu bisa berasal dari kebakaran, bisa dari asap rokok, asap pabrik, dan lain-lain. Juga menyebabkan pemanasan global. Jadi, ayo kita sebagai pelajar menjaga alam lingkungan kita agar kita bisa menikmati udara yang segar. Ya, terima kasih Gus Jem untuk ini. Refleksi diri hari ini, siapa yang bisa mengetahui pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa refleksi diri? Kali ini atau refleksi yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kali ini adalah sangat senang karena kita dapat mengetahui kalau mengenai atau seputar polusi udara tersebut, juga metode pembelajarannya yang sangat menarik. Lagi yang bisa menjaga refleksi dirinya? Saya Bu, saya merasa sangat senang kalau bisa kita mempelajari lagi materi pada hari ini dengan materi yang sama. Baik, saya bagi lembar penilaian diri untuk kalian menilai diri kalian sendiri. Ya, tolong diisi cepatnya. Ya Bu. Ya, berarti baik. Ibu mau melihat nilai kalian setelah pembelajaran ini. Ada evaluasi tentang post-test pencemaran udara dan Ibu bagikan di grup kita melalui Google Form.